Halo guys, kembali lagi bersama gue, Bani Inurfala. Kali ini kita bakal ngebahas yang viral, nggak rame. Kita santai dulu di sini. Kita bakal nggak serius-serius, cuma kita bakal ngebacain suatu thread atau suatu berita yang sedang rame di Jakarta Raya. Kalian juga pasti sudah lihat judulnya adalah Cinta adalah Dukun Bertindak Santet. Ya, peribahasa itu sering kita dengar saat kita sakit hati dinyinyirin oleh teman atau teman sakit hati dinyinyirin oleh kita. Tapi itu dulu waktu zaman gue, nggak tahu kalau sekarang masih begitu atau enggak. Tapi kalau dilihat dari berita yang ramai sekarang, ternyata santet atau pelet ini masih ada aja di tahun 2020 sedang corona ini. Gue nggak paham lagi itu. Orang sibuk nyembuhin, sibuk memperbaiki ekonomi, ini malah ngebucin dengan menggunakan santet, guys. Coba Anda pikir kemana pola pikir dia. Apakah dia udah putus asa gitu buat mendapatkan cinta yang sesungguhnya, terus mendapatkan kasih sayang yang sesungguhnya? Emang sih pernah gue juga sakit hati, coba nggak pernah sampai berpikiran ke yang menurut gue nggak logis lah, nggak ya. Gue masih berpikir buat kedepannya gitu, kedepannya kalau misalkan anak gue atau saudara gue gitu digituin gimana rasanya. Terus gue mikirin juga akhirat nanti. Misalkan gini ya, gue pernah dengar, terus gue pernah dengar dari kajian juga, misalkan ada seseorang yang nyantet ke orang tersebut. Nah, dosa si orang yang disantet oleh tersangka tersebut bakal terserap oleh tersangka, katanya begitu. Wallahu alam juga sih. Ya, gue di sini nggak paham lagi sih. Ada aja gitu orang mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak halal, tidak fair. Di sini gue mendapatkan tweet dari salah satu akun Twitter, Naimama Heswari, dengan judul The Real Cinta Ditolak Dukun Bertindak, seperti yang thumbnail kalian lihat sebelumnya. Jadi menurut beliau adalah awalnya gini nih. Ada salah satu makam punya orang tua seseorang. Dia nggak nyebutin orang tuanya siapa. Nah, pas dia ziarah, dia curiga kok ada gundukan tinggi di makamnya dengan dikerubungi lalat. Dia takut bahwa gundukan itu mayat bayi yang dikubur begitu aja, jadi dinimbrung lah gitu, biar nggak bayar lahan kayaknya gitu. Nah, akhirnya dia lapor tuh ke kepolisian setempat. Akhirnya dibongkar makam di hari itu juga. Yang ternyata dalam gundukan baru itu ada bangkai ayam, gengs. Dikafani kayak pocong gitulah. Beserta jarum-jarum dan gunting ya. Serta foto perempuan dan kertas peletnya. Yang di dalam kertas tersebut ada nama cewek yang bernama Yulia Vera Ayu Lestari yang beralamatan di Karang, Malang, RT 4 RW 8. Setelah ramai foto itu, ahli thread pun, ahli horor bertindak. Ya, siapa lagi? Simple Man berkata, kalau sudah main binatang sebagai mahar, ini urusannya sakit hati. Pelakunya pasti pengen nyiksa mental korbannya tuh, ujar Simple Man. Lalu, kalaupun korbannya akhirnya terjerat sama pelaku, lalu pelaku bakalan selalu meninggalkan si cewek tersebut. Dan cewek tersebut bakalan tergila-gila oleh cowok tersebut dan selanjutnya akan menjadi gila beneran. Oke. Usut punya usut, gue pun langsung mencari tuh siapa sih si pemilik makam tersebut, terus namanya siapa. Nah, usut punya usut nih, ternyata bahwa itu tuh adalah seorang penziarah yang bernama Kavin, asal desa Daren, Jepara. Si Kavin ini adalah anak dari orang tua yang sudah meninggal di kuburan tersebut. Dan konon katanya makam ini tuh kurang lebih berumur 100 hari, gengs, gitu. Oke, pasti kalian penasaran dengan sosok Yulia ini. Oke, sebelumnya gue udah research sebelumnya, udah cari-cari data-data yang lengkap, terus dari komentar-komentar, dari FB, dari YouTube lah. Terus gue udah nemuin nih, ternyata si Yulia ini masih berumur 19 tahun menurut data kependudukan yang dianalisis langsung oleh kepala desa yang ada di lingkungan rumah Yulia tersebut. Yulia ini 19 tahun dan kesehariannya Yulia ini adalah anak Fang yang jarang ke rumah.
sekalinya pulang ke rumah dia bakalan membawa teman-temannya untuk nginap di rumahnya. Begitu, gengs. Dan saat awak media mendatangi rumah Yulia, emang gak ada di rumah. Yang di rumah itu hanyalah mbahnya atau kakeknya yang sudah tua rentan. Dan si kakek tersebut bilang bahwa emang Yulia ini gak ada di rumah dan bilang jarang ada di rumah. Oke, mungkin kita langsung saja lihat barang bukti atau TKP yang ada di sana ya, gengs. Sambil kita menerawang-menerawang, melihat-lihat apakah menurut kalian itu santet ataukah pelet. Oke, kejadiannya itu bisa kita lihat. Gue ini dapat dari cerminan hidup bahwa ini tuh terjadi pada tanggal 18 bulan 6 2020 pada Kamis malam. Jadi malam Jumat ya. Nah, di sini itu ditemukan ada 9 buntalan kain kafan gitu. Ternyata kain kafan ini tuh adalah ayam, gengs, yang udah berbau bangkai. Oke, kita coba hitung ya. Kalau gue dari sumber yang gue lihat sebelumnya itu ada 9 sih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata benar ada 9, geng. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Oke, ini di siang harinya mungkin ya. Tapi kayaknya udah dibakar sih ya. Soalnya ada item-item gitu, si kain kapannya udah kebakar gitu ya ini. Oh, nih di sini ada foto si Yulianya, ada gunting juga. Terus ini ada jarum 6, rambut, dan ini kain kapan deh kayaknya. Bener, ini kain kapan. Gak paham lagi ini otak orang yang ada di dalam ini tuh inginnya apa sih gitu. Ini kayaknya orang dekat deh ya. Soalnya kenapa ini dia bisa dapat rambut orang tersebut tuh dari mana gitu. Oke, selanjutnya ya. Oh, ini nih ada tulisan-tulisan, mungkin bisa dibilang peletnya ya. Di sini banyak ada tulisan bernama Yulia Vera Ayu Lestari di mana-mana, hampir satu kertas penuh. Tapi yang gue aneh ini siapa nih? Sri Rahayu Ningsih. Gue belum dises lagi, belum nyari lagi, mungkin ibunya atau siapanya. Terus di sini itu ada nama desanya sama RT-nya, Karangmalang, RT 4 RW 8. Oke. Yulia Vera Junaidi. Oh, anjay, sama binnya ternyata. Ini nih yang bahaya. Kalian buat yang ngebucin buat saat ini, jangan sampai nama orang tua lu, terus tanggal lahir lu. Lahir lu nggak mungkin sih, soalnya ulang tahun pasti pengen dikasih surprise gitu. Pokoknya jangan sampai tahu namanya, takutnya disantet ya. Oke, selanjutnya. Oh, ini. Oke, si alamatnya Vera Ayu Lestari, Yulia Vera Ayu Lestari. Oke, dan di sini ada video saat pembongkaran makam tersebut oleh kepolisian setempat. Oke, kita lihat ya. Ini bahasa Jawa ya, gue nggak paham bahasa Jawa. Kalian kalau misalkan yang tahu bahasa Jawa bisa translatein di bawah. Ini si yang ngebongkar makam ini ngomongnya apa. Oke, lanjutin ya. Ngeri juga ya. Oke, cuma segitu. Lanjutnya. Oh, ini dari Angel, dari sisi yang berbeda ya kameranya. Kain kapannya itu ya. Oke, gue nggak paham lagi dengan orang yang ini, tapi gue kasihan sama orang ya si anaknya gitu, ahli warisnya gitu. Ini makamnya dikorban, makamnya dibongkar gitu buat ya karena kelakuan bejat si tersangka ini gitu. Greget juga sih gitu. Oke.
Kalau yang viral itu gak rame kalau nggak ngebahas cuitan-cuitan atau bacotan netizen, gengs. Oke, di sini gue bakal bacain, bisa dibilang ini itu teori konspirasi, anjay, teori konspirasi ya. Heeh. Jadi gini nih. Ini ini ada dari Lopi Nageswari. Dia bilang, itu aku bahasa sedikit isinya yang pakai bahasa Jawa, kira-kira gini. Tergila-gila padaku setiap tidur teringat padaku gitu. Kemungkinan pelet supaya si mbahnya suka. Oke, kita sambil lihat tulisannya ya. Mungkin tulisan yang watermark ini ya yang ngejelas gitu ya. Kalau tulisan jelasnya cuma nama, terus nama bapak ibunya sama si alamatnya tersebut. Oke, di sini ada dari Bahni Maya. Itu pelet kak, dari arti mantra yang tertulis tuh emang buat bikin si cewek cinta mati dan gak kenal lelaki lain selain si pelaku. Di kertas mantranya itu juga ada tulisan untuk pelet di kiri atas. Oke, kita lihat ya. Oh ya, ini ada pelet nih kiri atas, bener. Ini ada tulisan pelet. Oke, ada juga ini dari Rarastika. Dia bilang, sepemikiran si Min, soalnya di kertas itu ada tulisan kedanan marang awaku Jabang Bayi Yulia Pera Ayu Lestari disekni poro dayang aka, artinya tergila-gila padaku. Serem juga ya. Terus ini juga ada dari Mawar Kurniawati. Dia bilang gini nih, gak pulang itu karena pelet kali ya. Naujubillah min dalik. Ya, seperti yang kalian tahu yang gue udah bacain tadi, si Yulia ini ternyata anak pang yang jarang pulang ke rumahnya. Terus ada juga tadi yang bilang, gue lupa nama akunya siapa. Anaknya itu kok anaknya polos sekali sih di foto, tapi aslinya itu anak pang. Oke, kita bisa sangkutin semua ini ya. Bisa jadi emang benar efek peletnya itu si korban ini gak pulang-pulang ke rumahnya karena efek ini ya. Oke, gitu. Dan yang pastinya gue masih bingung juga karena gue belum pernah gunain pelet atau santet. Jangan sampai ya Allah dijauhin keluarga gue, amin. Gue nggak tahu ini tuh pelet atau santet, tapi kalau pelet masuk akal juga kalau dari netizen yang dibacain tadi supaya tergila-gila. Tapi di sini ada jarum sama gunting juga ya, kayak yang mau nyakitin seorang gitu. Apakah mungkin salah sasaran ataukah cuma iseng-iseng belaka? Tapi iseng-iseng belaka juga ya efeknya ke dia gitu, bakalan dosa juga gitu. Ngapain main-mainan yang nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke gengs, mungkin segitu aja dari gak viral, gak rame dari gue Bani Inul Farah. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya gengs. Mudah-mudahan konten ini membantu kalian untuk yang penasaran siapa sih Yulia ini, terus makam ini punya siapa, terus apakah ini tuh santet atau pelet. Gue juga masih bertanya-tanya, tapi next video gue bakalan paranormal experience lagi bersama temen gue, yaitu korban dari pelet dan santet. Dua-duanya dia alami selama sekitar 1 tahun sewaktu SMA, sekitar 13 tahun yang lalu. Kalian pasti penasaran siapa korbannya dan gimana ceritanya. Supaya kalian tahu, subscribe dulu, lalu aktifin loncengnya supaya tahu notifikasi dari gue kapan itu si korban bakal cerita di konten gue. Oke, terima kasih. Gue Bani Ihsan Nurfala and see you next time. Bye bye.